Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ahad zatullah Ahmad ruhullah Muhammad habiballah al-mahdi khalifatullah wa ja'alna nahnu ya Allah min ahlillah. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Ahmad, Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahu maulana azim. Teman-teman sekali yang selalu kita muliakan, al-mukarram, para guru kita, para mursyid kita, para syekh kita yang selalu membimbing kita secara jasmani dan rohani untuk memperhambakan diri kepada Allah. Kemudian yang kita hormati para alim ulama, nenek mama, jadi pandai beserta bunda kandung, teristimewa kepada pengurus masjid, orang kampung di Siko yang telah memfasilitasi kita bersama-sama untuk bisa berwirid di masjid yang kita cintai. Dan teristimewa lagi semua yang hadir pada siang hari ini. Pastilah hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya pada hari ini, yang dipilih oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, yang dipilih oleh Allah untuk berzikir dan sujud kepadanya. Maka sepantasnya setiap diri kita yang hadir pada siang hari ini bersyukur kepada Allah. Hakikat bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami pendosa ini, kami yang kotor ini, kami yang hina ini, menjadi tamu-Mu pada siang hari ini, hadir di masjid di rumah-Mu yang mulia ini. Kami tak pantas ya Allah, tetapi Engkau pantaskan. Maka sewajarnya kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat berserta salam kita, salam rindu kita, salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salam kita, semoga rahmat Allah, solawatnya Allah tercurah semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohonkan kepada Allah, wahai ya Allah, sampaikan salam kami, sampaikan rindu kami yang tak seberapa ini kepada kekasih kami, kepada junjungan kami yang tercinta, Habibana Sayyidil Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu pinta kami ya Allah, izinkan kami memandang wajah yang mulia, izinkan kami mencium tangan beliau ya Allah, izinkan kami berjumpa dengan Rasul kami yang kami rindu ya Allah. Kami tak pernah berjumpa dengannya, tapi kami sayang kepadanya. Allah, izinkan kami berjumpa dengannya, walaupun itu di dalam mimpi, wahai ya Allah. Kemudian sapa Rasulullah, wahai Rasulullah, terimalah salam rindu kami, terimalah cinta kami, terimalah kami sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Berikan syafaat tertinggi-Mu, syafaat cinta kepada kami. Kami tunggu dengan cinta yang tak seberapa. Berikan cinta yang mulia itu kepada kami ya wahai ya Rasulullah. Bapak dan Ibu, semoga kita menjadi ahli solawat, berselawat karena cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan keadaan hari ini,
Kita berada di penghujung tahun Hijriah 1446 dan beberapa hari lagi tinggal menghitung hari. Kita akan masuk kepada bulan tahun 1447 Hijriah atau bulan Muharram, diawali dengan bulan Muharram. Maka sepantasnya setiap diri kita yang mengaku beriman kepada Allah dan beraku yakin akan kembali kepada akhirat, yakin kepada hari pembalasan, maka sepantasnya setiap diri kita hasabu qabla antum hasabu. Hisablah dirimu sebelum datang hari penghisaban. Pakarukanlah diri awak dahulu kini sebelum datang masuk bapakaro nanti di yaumil akhir. Kalaulah kita selesaikan pakaro kita di dunia kini dengan Allah, maka insya Allah kita tidak akan bapakaro nanti di hari akhirat. Maka kenapa Bapak Ibu? Maka kita ke muka bumi itu sebenarnya menyelesaikan pakaro kita jo Allah supaya nanti di akhirat tidak berperkara. Itu mengajar kalau kita selesaikan kini dengan Allah hanya cuman lewat saja pada proses-proses yang kita lewati, cuman lewat lalu saja Bapak dan Ibu. Lain ini Ibu itu lain, maka jalannya satu-satunya mari wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kita sendiri mari kita perhatikan. Jalan untuk bisa memperhatikan diri, maka Allah tegaskan wasari'u ila maghfirah, wahai manusia yang pendosa. Kita maknai secara bebas, wahai manusia yang berdosa. Berarti ayat itu memanggil manusia yang punya dosa. Di antara kita yang hadir pada siang hari ini Bapak Ibu, adakah kita yang tak berdosa? Tidak. Semua berdosa. Kalau begitu kita tukar nama kita pendosa. Wahai pendosa, wahai yang sadar dirinya pendosa, Allah memanggil dengan panggilan kasih sayangnya, bersegeralah, bersegirolah meraih ampunan Allah. Allah bersegera kita meraih ampunan Allah, Bu? Ha? Apa kalimat minta ampun kepada Allah? Istighfar, astagfirullah. Bersegeralah kamu kembali kepada Allah, bersegeralah bertaubat kepada Allah. Kita yang hadir pada siang kini, olahkah kita bertaubat ke Allah Bapak Ibu? Olah tolong seketik hari lain, ya lalu setiap hari lain tanggung mah, betul tak? Olahkah Bapak Ibu yang hadir bertobat? Olah Bu, bila tobat? Apa itu tobat? Tobat. Makna hakiki dari tobat, tubu ilallah. Makna hakiki tubu ilallah itu kembali kepada Allah, baik secara zahir ataupun secara batin, kembali kepada Allah. Kenapa bisa kembali? Karena menyesali diri baru bisa kembali kepada Allah. Makna kembali zahir dan batin. Mana jalan kembali ke Allah tu? Baru kita minta ampun, kembali dahulu baru minta ampun, baru beristighfar. Mana jalan kembali ke Allah?
Jalan kembali kepada Allah, ilmu ma'rifatullah. Awalu dini ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah. Untuk kembali kepada Allah harus kenal dengan Allah. Untuk bisa kembali kepada Allah harus kita kenal dengan kalimah la ilaha illallah. Ajaddidu imanakum biqauli kalimatil la ilaha illallah fa'lam. Jadi makna Bapak Ibu, perbaharui imanmu dengan membaca kalimah la ilaha illallah. Tapi kalau sekedar membaca berarti kita beo nama Bapak Ibu. Tapi makna di situ fa'lam, maka ilmuilah, ketahuilah kalimat Allah, perbaharuilah ilmumu tentang kalimah la ilaha illallah, baru akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmui Bapak Ibu, bukan sekedar dibaca. Kita banyak baru yang pandai membaca, tapi menilmui la ilaha illallah tidak bisa kita. Cuman sedikit Bapak Ibu, kita jari tak. Dan masih alun pula berilmu tentang itu le Bapak Ibu. Mari kita ilmui, karena perintahnya jelas, fa'lam, ilmui, ketahuilah. Kalau kita tahu, baru kita bisa beramal. Kalau tak tahu, ia tak bisa kita beramal le Bapak dan Ibu. Jadi apa itu taubat? Kembali kepada Allah. Kalaulah kita kembali kepada Allah, kalimah kembalinya adalah sebelum kita minta ampun dari penyesalan dosa kita kepada Allah, maka pintu gerbang taubat itu adalah dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Itu tafsir. Tapi maknailah lebih dalam agar tumbuh zuk kepada Allah. Kalau tafsir mulai itu kita baca tak tumbuh zuk. Tapi maknai lebih dalam kalimat, dua kalimat syahadat itu Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahai ya Allah, kami bersaksi, diri kami, zahir kami, batin kami, hati kami, jantung kami, mata kami, sebutlah semua tubuh Bapak Ibu, tercipta dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir dan batin kita tercipta, engkau ciptakan. Aku bersaksi wahai ya Allah, diriku ini zahir dan batin engkau ciptakan dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya di situ? Sehingga kita kembalikan zahir dan batin kita dari sumber kejadiannya, yaitu kepada nur ala nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leburlah diri zahir dan batin kepada asal kejadian diri, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita Bapak Ibu memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Nabi Muhammad Bapak Ibu berapa kali sehari istighfar? 70, ada orang ngecek 100. Apa yang diistighfarkan dari Nabi? Apakah Nabi pendosa? Itu apa yang diistighfarkan? Nabi walaupun beliau tak berdosa, tetapi beliau tetap mengaku orang yang berdosa. Begitulah kita watukan Nabi itu Bapak Ibu. Lah jalih ada sertifikat tak ada dosa, tapi mengaku salah yo. Kita tak ada jaminan tak berdosa, mengaku orang tak berdosa pula Bapak dan Ibu. Ya Bu, di sekolah kita Bapak Ibu, kita mengaku pewaris Nabi, tapi kita tak mengikuti cara Nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau ya kita pewaris para Nabi,
maka buktikan kita mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diistighfarkan dari Nabi? Nabi mengistighfarkan, aku terhijab dengan Allah dengan nurku sendiri. Jadi hijab antara Allah dan Muhammad itu cahaya, nurnya itu yang hijabnya. Kalaulah seandainya aku tidak dihijab oleh Allah dengan nurku, maka aku takkan bisa berbuat untuk umatku. Tak bisa Nabi berkerojo, Bapak Ibu. Tak bisa Nabi menyampaikan risalah, karena hijab beliau hanya nur. Karena masih ada hijab itu, beliau minta ampun kepada Allah. Wahai ya Allah, ampunkanlah hijab ini, ampunkanlah aku terhijab dengan cahayaku sendiri kepada Engkau ya Allah. Sedangkan hijab itu bagi Nabi tak berdosa. Itu cuman hijab Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya antara Allah dan Nabi, hijabnya yang tak berhijab, hijab yang tak berhijab. Pertemuan Allah dengan Nabi, di mana makamnya? Makam yang tak bermakam. Nyo makam tapi tak bermakam, nyo hijab tapi tak terhijab, Bapak dan Ibu. Maka kembali kita kepada dasar tadi, Bapak. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah minta ampun kepada Allah. Pertama syahadat, perbaharui iman tu, sebab orang-orang yang beriman tadilah, yang ada keimanan itulah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyahadat baru istighfarkan. Istighfarkan anggota tubuh kau, mata diistighfarkan, telinga diistighfarkan, mulut diistighfarkan, pikiran, tangan dan kaki, perut dan kemaluan, kalbu kita dari darah sedetik zahir dan batin, istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab semuanya bermaksiat kepada Allah. Kalaulah kita minta ampun beristighfar kepada Allah, wa jannatin arduha samawati wal ard, maka mereka akan raihlah surga seluas langit dan bumi. Orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, berarti mereka itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Supaya bisa mendapatkan ampunan Allah, kembali dahulu ke Allah. Kembali dulu ke Allah. Untuk mendapatkan bertemu dengan Rasul, para wali Allah, kembali dahulu ke Allah. Untuk mendapatkan surga Allah, kembali dahulu kepada Allah. Awak tak balik, ingin masuk surga, minta ke surga sekali. Berarti kita kurang adab no. Pintunya Rasulullah, anak kuncinya memang solat. Kita megang anak kunci. As-salatu miftaul jannah. Solat adalah kunci surga. Pintunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ada guna anak kunci. Kalau tak ada pintu, kamu belum dicuci, Bapak dan Ibu. Berarti sebelum ke surga, kamu bawa kuncinya kepada Allah. Allah akan membawamu kepada Rasulullah. Rasul itulah yang akan membukakan kunci surga kepada kita, Bapak dan Ibu. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai diri yang tenang, hai diri yang sebenar-benarnya diri, hai diri yang telah mengenal Allah, irji'i ila rabbik, hai yang telah mengenal Allah, kembalilah kepada yang engkau kenal. Siapa yang engkau kenal? Rabb, Tuhan. Ridho ila riji rabbi, ridho kita bermardiyah, dengan ridhomu aku pun meridhoimu. Bapak Ibu, kita hidup di muka bumi, kita pun mempunyai salah jargon, illahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Hanya Allah yang dimaksud, ridho Allah yang dicari. Amo tanya kepada Bapak Ibu, olah dapat dari Bapak Ibu ridho Allah tu? Hai pencari ridho Allah, labasuhu ridho Allah tu. Olah,
Jawab Allah atau ulun. Allah dapat dari ibu bapa ridha Allah. Ha? Allah. Allah atau ulun. Cepatlah buka. Apa buaya dah mengaji dia. Jawapan Allah ulun aja ni. Allah atau ulun? Ulun. Kemana bapak ibu cari ridha Allah ni? Dia nak masuk. Bapak ibu kalau mencari ridha Allah keluar nak masuk. Mencari ridha Allah ke dalam dirimu. Apa bukti orang mendapatkan ridha Allah? Buktinya adalah mereka telah ridha atas ketentuan Allah pada diri. Apapun yang terjadi pada diri awak, baik itu sakit, sonang, penderitaan, musibah, segala macam, tidak merubah hatinya bertuhan kepada Allah. Ridha menerima segala sesuatu yang terjadi pada diri, itu bukti Allah lah ridha kawan. Kalau masih banyak panih ke panih hari ridha dah ke hujannya, kau nak ridha berapa? Menerima segala ketentuan Allah. Allah bisa nemu apapun. Laika anamu, tidak ada satu saat pun, tidak ada satu gerak jarum jam satu per detik pun tanpa campur tangan Allah. Jadi bukti kita telah mendapatkan ridha Allah, kita telah ridha atas ketentuan Allah. Kalau masih protes, ambolah lama mendoa. Dah doa anak satu hari, tapi anak membengking you aju lagi. Aku tak ridha Allah dapat ni. Protes ke Allah. Jadi orang yang mendapatkan ridha Allah, dia tidaklah menuntut kemauannya kepada Allah, tapi menerima kemauan Allah. Tak kemauan awak nak ayo ni kemauan Allah. Itu alat ukur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lah ridha atas ketentuan Allah, senyum menerimanya, tidak berubah engkau bertuhan kepada Allah dalam keadaan apapun, itulah tanda-tanda orang mendapatkan ridha Allah. Kalaulah dapat ridha Allah, pada khuli fi ibadi, maka bergabunglah kalian, berkumpullah dengan nabiku, berkumpullah dengan para waliku, berkumpullah dengan kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serahkan kunci surga kepada Rasul. Rasul akan membuka pintu surga, itu baru masuk Bapak dan Ibu. Jadi untuk masuk ke surga, kembali kepada Allah terlebih dahulu. Siapa yang bisa kembali? Diri yang tenang. Bagaimana ketenangan itu muncul? Ala bizikrillah tasma'inul qulub. Banyaklah menyebut nama Allah, hatimu, dirimu akan tenang. Banyaklah minta ampun kepada Allah, bersihkan kalbumu, insyaallah kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya adalah ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah. Ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, ma'rifatul sifat, dan ma'rifatul zat. Ini ilmu untuk kembali kepada Allah. Ma'rifatul asma di Maryam, di kalbu, menyebut-nyebut dan mengenal nama Allah dalam kalbu. Ikulah pintu gerbangnya. Kalbu kita ibarat cermin, bukan cahaya tapi cermin. Kenapa kalbu kita tak bercahaya? Karena cerminnya bermasalah. Cermin kalau bermasalah, cermin kalau kotor, ibarat ibu cermin cakap bagi abak cakap bercermin di depan cermin barosu. Kalau cermin tu berkabut, tampak awak dalam. Kalau kalbu rusak pun tak akan tampak cahaya nur di dalam, tidak tampak kalimat Allah di dalam. Maka harusnya terlebih dahulu istighfarkan kalbumu, bersihkan kalbumu, sehingga cahaya kalimat Allah, cahaya nama Allah bertampak dalam kalbu kita masing-masing. Kemudian ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan Allah. Bagaimana memahaminya? Apapun yang terjadi, apapun yang nampak, apapun yang bentuk
Yang kita lihat secara zahir ataupun secara batin, semua itu adalah perbuatan Allah. Apa yang terjadi padaku semua adalah perbuatan Allah. Amalannya raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, raditu billahi rabba. Aku redha ya Allah, aku redha ya Allah, aku redha ketentuan Engkau ya Allah. Perbanyak makan zikir raditu billah dalam qalbu, sehingga engkau akan melihat semua perbuatan Allah indah dalam diri kita masing-masing. Kemudian ma'rifatus sifat, mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian akhirnya ma'rifatuz zat. Untuk ma'rifatul asma, untuk ma'rifatul af'al dan sifat, ilmunya cukup dengan berguru. Tetapi untuk ma'rifatul zat, itulah mengenal diri yang sejati, mengenal ruh kita masing-masing. Ma'rifatul ruh namanya Bapak dan Ibu. Kalau inilah yang dimaksud, man arfa nafsah faqad arfa rabbah. Siapa yang mengenal diri yang sejatinya akan mengenal zat yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Bapak Ibu umur kita diperpanjang oleh Allah, dan mudah-mudahan di awal tahun baru nanti ilmu kita diperbaharui oleh Allah untuk sampai kepada Allah. Sebagaimana tahun baru, semoga saja diri kita nanti bertemu dengan tahun baru dibersihkan oleh Allah dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita orang-orang yang diridhoinya, dan dijadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.